Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, rekan-rekan mahasiswa baru jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sekilas tentang kurikulum di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Namun sebelum saya mulai, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita telah diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan mamus ini. Tidak lupa juga sholawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kepada panutan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, pemaparan tentang kurikulum ini akan saya sampaikan melalui tayangan PowerPoint berikut ini. Saya memberikan judul tentang pengenalan kurikulum. Artinya mudah-mudahan dengan dipaparkannya materi ini, setidaknya Anda sedikit tahu atau mengenal kurikulum di pendidikan bahasa Indonesia. Apa itu kurikulum? Jadi kurikulum itu seperangkat rencana program pendidikan yang di dalamnya berisi tentang pelajaran apa saja yang harus ditempuh dalam satu periode pendidikan. Jadi di pendidikan bahasa Indonesia nanti Anda akan saya ajak untuk mengenal mata kuliah apa saja yang harus nanti dipelajari. Baik, sebelum kita membahas tentang mata kuliahnya, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia itu memiliki visi ya. Visi yaitu menjadi program studi yang tangguh untuk membentuk calon pendidik yang unggul dan peneliti dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha pada tahun 2022. Nah, itu merupakan visi yang ingin dicapai oleh jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, tentu untuk mencapai visi ini, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan bagus, yaitu melaksanakan pengajaran, meningkatkan kualitas penelitian, kemudian juga pengabdian, dan melakukan kerjasama baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Nah, apa yang diharapkan atau profil lulusan di Pendidikan Bahasa Indonesia? Profil lulusan di Pendidikan Bahasa Indonesia itu ada 4 ya. Yang pertama itu sebagai calon pendidik dan yang kedua itu sebagai calon peneliti. Nah, untuk calon pendidik dan peneliti ini diharapkan semuanya menampilkan lulusan menjadi lulusan sebagai calon pendidik dan peneliti. Nah, untuk dua profil lulusan lain, yaitu tentang jurnalis dan pekerja seni, ini merupakan profil lulusan pilihan. Jadi nanti Anda selain menjadi calon pendidik dan calon peneliti di bidang pendidikan bahasa Indonesia, Anda juga bisa mengambil keminatan ya, pilihan, yaitu menjadi fokus di bidang kejurnalistikan, kemudian di pekerja seni. Karena ini merupakan profil lulusan dari kami yang nanti semua atau keempat profil ini akan ditunjang oleh mata kuliah yang ada di kurikulum kami. Baik, selanjutnya tentang proses pembelajaran. Pembelajaran di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia itu pada prinsipnya itu belajar yang berorientasi kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa lah yang harus lebih aktif gitu ya. Nah, pembelajaran ini ada yang dilaksanakan melalui perkuliahan, ada juga di praktik, ada juga praktik lapangan, seperti misalnya nanti PLP yang ke sekolah, ada juga seperti KKN, ada juga kegiatan penelitian, itu di tugas akhir, dan ada juga kegiatan pengabdian. Nah, lalu beban belajar Anda di kampus ini dinyatakan dalam bentuk SKS. SKS itu merupakan satuan kredit semester. Jadi ya, satuan kredit semester untuk tiap mata kuliah. Nah, dalam satu semester itu ada 16 minggu efektif yang digunakan untuk perkuliahan, 14 minggu untuk pertemuan tatap muka dan 2 minggu untuk ujian UTS dan UAS, jadi 16. Nah, dalam satu tahun itu ada 2 semester. Kemudian Anda selama menjadi mahasiswa itu minimal harus mengontrak 144 SKS, baru Anda bisa mengerjakan tugas akhir atau lulus dari kampus ini.
Lalu batas maksimal Anda menempuh pendidikan di jurusan Bahasa Indonesia itu adalah selama 14 semester atau 7 tahun. Kalau melebihi batas itu, Anda nanti akan dikenakan sanksi recycle atau drop out ya, atau istilah DO. Jadi mahasiswa maksimal itu diberi kesempatan untuk menyelesaikan studinya itu selama 7 tahun. Dan tercepat atau paling singkat itu bisa dicapai dengan masa tempuh 4 tahun ya. Kemudian satu SKS perkuliahan itu kalau dikonversi ke menit berapa menit kah gitu ya. Nah, untuk satu SKS di kuliah tatap muka itu 50 menit ditambah 60 menit tugas terstruktur dan 60 menit tugas mandiri. Jadi totalnya satu SKS di perkuliahan itu 170 menit ya. Hanya 50 menit untuk tatap muka, 60 menit tugas mandiri, dan 60 menit tugas terstruktur. Lalu untuk kegiatan praktik, itu satu SKS-nya itu selama 170 menit. Nah, itulah beban belajar Anda selama menjadi mahasiswa. Jadi, satuannya kredit semester, minimal Anda harus menempuh 144 SKS untuk menjadi seorang sarjana itu. Dan batas maksimal Anda menempuh pendidikan itu selama 14 semester atau 7 tahun. Dan tercepat Anda bisa menyelesaikan studi itu selama 8 semester atau 4 tahun ya. Baik, yang berikutnya ini kaitan tentang penilaian. Penilaian di program studi bahasa Indonesia itu merupakan hak mutlak dari setiap dosen pengampu ya. Jadi nilai itu merupakan hak dari dosen yang memberikan perkuliahan. Nilai yang akan Anda peroleh itu diantaranya ada nilai A, B, C, D, dan E. Nah, ini untuk A, B, C, D, dan E ini ada angkanya. Kalau A itu 4, B itu 3, C itu 2, D itu 1, E itu 0 ya. Kalau dikategorikan sangat baik, baik, cukup, kurang, dan gagal. Nah, berarti kalau nanti Anda memperoleh nilai D atau E, atau yang kurang dan gagal, itu harus Anda ulang kembali di semester berikutnya ya. Nah, untuk yang sangat baik, baik dan cukup itu sudah bisa dikatakan lulus ya. Untuk mata kuliah. Nah, kemudian nanti di kelulusan Anda itu akan memperoleh predikat ya. Predikat indeks prestasi atau IPK ya. Ada yang memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian. Nah, itu ada rentang nilainya. Jika IPK-nya lebih dari 3,50 itu cum laude dengan pujian ya. Kalau 3 sampai 3,50 itu sangat memuaskan, dan kurang dari 3 batas minimal 276 sampai 3 itu memuaskan. Itu tentang penilaian yang ada di kampus. Mungkin berbeda dengan ketika di SMA. Jadi batas nilai kalau diangkakan di kampus itu hanya maksimal 4 ya. Jadi PK terbaik itu 4. Karena nilai terbaik juga 4, A itu 4 sangat baik ya. Oke, berikutnya tentang struktur kurikulum. Nah, ini tadi kaitannya dengan profil lulusan. Profil di kita itu kan menjadi pendidik yang unggul dan peneliti ya. Kemudian menjadi jurnalis dan juga pekerja seni. Nah, ini mata kuliah yang akan menopang semua itu. Yang pertama, ada kelompok mata kuliah wajib umum. Artinya, mata kuliah ini semua mahasiswa yang ada di Universitas Siliwangi pasti mengontrak mata kuliah ini. Ada 6 ya. Ada 6 mata kuliah ini bisa Anda lihat yang tersebar dari semester 1 sampai semester 5 ya. Seperti agama, PKN, Pancasila, bahasa Inggris, kewirausahaan, dan KKN. Itu semua mahasiswa wajib mengontrak itu, jurusan apapun di Unsil ini. Kemudian ada mata kuliah khusus. Nah, ini khasnya fakultas karena kita ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi mata kuliah khusus ini tentang kependidikan ya. Ada kurang lebih sekitar 7 mata kuliah ya. Karena yang program latihan profesi ini sudah berganti sekarang dengan pengenalan lapangan persekolahan 1 dan pengenalan lapangan persekolahan 2. Jadi nanti Anda untuk praktik lapangan ke sekolah itu ada PLP 1, ada PLP 2. Jadi ada 2 mata kuliah yang Anda nanti ikuti. Nah, di samping selain itu tentang mata kuliah tentang kependidikan, perkembangan peserta didik, belajar pembelajaran, pengelolaan pendidikan, dan seterusnya. Kemudian, nah ini mata kuliah yang khas di jurusan atau mata kuliah utamanya ya.
mata kuliah yang hanya orang di pendidikan bahasa Indonesia saja yang mempelajari ini. Nah, ini yang kaitannya dengan pertama profil lulusan untuk calon pendidik yang unggul dan juga peneliti. Ini ada dari mulai yang bidang kebahasaan, dari mulai linguistik umum sampai dengan analisis kesalahan berbahasa, kemudian untuk mata kuliah di bidang kesastraannya sebagai pendidik yang unggul di pelajaran bahasa dan sastra itu ada teori sastra dan kajian drama. Kemudian untuk keterampilan berbahasanya ada yang menyimak 1, 2, berbicara 1, 2, baca 1, 2, dan menulis 1, 2. Kemudian untuk mata kuliah pembelajarannya dari mulai teori belajar bahasa, kurikulum, buku teks, strategi belajar mengajar, perencanaan, evaluasi, penulisan buku ajar, problematika, itu mata kuliah yang akan menunjang Anda sebagai calon pendidik yang unggul di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Lalu untuk di bidang penelitiannya, di sini ada mata kuliah metodologi penelitian dan juga statistika. Ya, itu yang menopang profil lulusan sebagai peneliti yang unggul. Yang semua mahasiswa itu pasti harus menempuh mata kuliah tersebut. Nah, selain itu ada juga yang menopang tentang kejurnalistikan dan sebagai pekerja seni. Kalau ini adalah mata kuliah pilihan. Nah, untuk kejurnalistikan nanti yang berminat untuk menjadi yang fokus konsentrasi di bidang jurnalistik ada 4 mata kuliah. Di antaranya ada dasar jurnalistik, penulisan berita dan feature, penulisan artikel ilmiah, dan manajemen penerbitan. Itu untuk teman-teman mahasiswa yang nanti ingin fokus di bidang kejurnalistikan. Kemudian yang untuk di bidang pekerja seni, khususnya seni sastra, ini ada juga 4 mata kuliah. Dari mulai membaca sastra, menulis sastra, pergelaran, dan manajemen pergelaran. Nah, itulah struktur kurikulum yang nanti teman-teman pelajari, baik itu untuk yang MKWU, pendidikan khas di fakultas MKK, dan ini yang utama, yang hanya orang pendidikan bahasa Indonesia saja yang belajar itu. Yang akan menopang Anda menjadi seorang calon pendidik yang unggul di bidang bahasa dan sastra, calon peneliti, dan juga yang fokus di bidang kejurnalistikan dan fokus di bidang kesastraan. Nah itu ya, jadi total semuanya ada 144 SKS. Nah, sekarang karena berhubung Anda baru semester 1, jadi sebagai gambaran untuk nanti ditindaklanjuti di perwalian, mata kuliah yang harus Anda kontrak di semester 1 ini diantaranya ada pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, landasan kependidikan, linguistik umum, menyimak 1, berbicara 1, teori sastra, sejarah sastra, dan teori belajar bahasa. Nah, lebih lanjut mungkin nanti ini dengan dosen wali, bagaimana cara mengontraknya dan sebagainya. Insya Allah panitia juga dari mahasiswa menyiapkan simulasi cara pengontrakannya di SIMAK. Nah, untuk mata kuliah yang Anda kontrak ini. Jadi itulah pengenalan singkat tentang kurikulum pendidikan di bahasa Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi gambaran kepada Anda. Anda itu nanti ke depan diarahkan mau seperti apa, mata kuliahnya apa saja yang harus Anda kuasai untuk mencapai profil lulusan tersebut ya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini membuka gambaran bagi Anda pengenalan di kurikulum pendidikan bahasa Indonesia. Dan saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar, dan mudah-mudahan apa yang Anda cita-citakan tercapai. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.